Perkenalkan nama saya Mira Izani dengan NIM 135231143. Di sini saya akan menjelaskan gambaran sistem FNN dan forward dan backward propagation. Jadi di sini ada 4 kelas yang dibuat, ada kelas aktivasi, kelas loss, kelas layer, dan kelas FFNN. Untuk komponen aktivasi disimpan di kelas activation, ada fungsi linear, fungsi relu, fungsi sigmoid, fungsi tanha, fungsi softmax, fungsi Leakey relu, sama fungsi elu. Di sini dia juga nyimpen turunan untuk tiap fungsi aktivasi. Untuk fungsi aktivasi linear, dia sesuai dengan rumus. Semuanya sesuai dengan rumus. Mana ini fungsi linear, dia ngembaliin nilai input, turunannya dia mengembalikan nilai 1. Terus untuk relu, dia kalau misalkan nilai input negatif, bakal mengembalikan nilai 0. Sedangkan kalau positif, X. Untuk turunannya, jika X lebih dari 0, akan mengembalikan nilai 1. Dan kalau negatif, mengembalikan nilai 0. Lalu untuk sigmoid, dia dilakukan clip untuk nilai input agar mencegah overflow. Rumusnya itu 1 dibagi 1 ditambah eksponen pangkat min X. Turunannya itu, rumusnya ini X kali 1 min S, di mana S ini merupakan fungsi aktivasi. Lalu ada tanha, di mana dia pakai rumus yang ada untuk turunannya ini 1 dikurang tanha pangkat 2. Untuk softmax ini nilai input dikurangi dengan nilai maksimum tiap baris, lalu tiap nilai dihitung pangkat X, kemudian dibagi jumlah seluruh nilai pada baris tersebut, sehingga menghasilkan probabilitas dengan nilai 1. Untuk turunannya dia pakai Jacobian matrix karena tiap output softmax itu dia saling mempengaruhi. Rumus dasarnya itu adalah di dia S dikurang S kali S pangkat T, di mana S ini adalah hasil dari softmax. Lanjut untuk kelas loss. Di sini dia nyimpen nilai fungsi loss sama turunannya. Ada MSE, BCE, sama CCE. Ini sesuai dengan rumus yang ada. Untuk BCE ini, dia ngeklip agar tidak terjadi nilai log 0, di mana rumusnya itu minus nilai predikat dikali log dari nilai tar maaf nilai dia minus dikurang nilai target dikali nilai log dari nilai predikat ditambah 1 dikurang nilai target dikali nilai log dari 1 kurang nilai predikat. Lalu dirata-ratakan. Untuk turunannya juga dilakukan clip. Rumusnya itu 1 dikurang Y dikurang nilai target dibagi 1 dikurang predikat dikurang nilai target dibagi nilai predikat. Lalu semuanya dibagi dengan jumlah data. Lanjut untuk kelas layer, di sini dilakukan inisialisasi dengan parameter input size, output size, aktivasi name, wait init name, sama init parameter. Di sini fungsi aktivasi didefinisikan sesuai dengan fungsi aktivasi yang dibuat. Ada linear, relu, sigmoid, tanha, softmax, Leakey relu, sama elu. Lalu juga ada inisialisasi beban dan bias. Di mana pada fungsi ini juga dirumuskan perhitungannya. Ada zero, random uniform, random normal, Saphir, sama HE. Lalu di kelas layer ini dia nyimpen input Z sama output dari proses forward propagation. Terus dia juga nyimpen D width sama D biases dari proses backward propagation untuk up- update parameter nanti. Pada kelas layer ini dia juga nyimpen metode forward sama metode backward, di mana metode forward ini buat ngitung output layer sama fungsi metode backward ini buat update bobot sama bias sama juga yang ngitung gradient.
Lanjut untuk penjelasan bagian forward dan backward propagation. Jadi dari class layer ini ada metode forward di mana dia menghitung nilai preaktivasi Z, yaitu hasil perkalian dari input dan beban, lalu ditambahkan bias. Di sini dia mengembalikan nilai output, yaitu aktivasi dari Z. Lalu pada kelas FFNN, metode forward. Di sini dilakukan looping pada tiap layer yang disimpan. Tiap iterasi di metode ini, dia manggil metode forward dari layer buat proses data input. Tiap layer ini akan menghasilkan output baru, lalu output yang baru yang digunakan akan digunakan pada layer berikutnya hingga seluruh layer selesai diproses dan menghasilkan output akhir. Untuk backward propagation, jadi di kelas FFN ini, dia ngitung gradien dari loss terhadap output layer terakhir, di mana pada case tertentu, kalau misalkan CCE dengan softmax atau BCE dengan sigmoid, perhitungannya lebih sederhana, yaitu nilai predikat dikurang nilai target dibagi jumlah data karena lebih efisien dan lebih stabil. Lalu, gradien diteruskan mundur ke seluruh layer dari layer terakhir hingga ke layer pertama, di mana tiap iterasi metode backward pada kelas layer dipanggil. Ini untuk metode backward kelas layer. Di sini dihitung DZ, yaitu gradien terhadap nilai preaktivasi Z. Jika output layer menggunakan softmax CCE atau sigmoid dengan BCE, maka gradien diterima juga langsung DZ. Terus jika softmax berada di hidden layer, akan digunakan Jacobian vector product, yaitu S kali output gradient dikurang dot output gradient S, karena turunannya ini berbentuk matriks Jacobian. Untuk aktivasi lain digunakan chain rule biasa, yaitu output gradient dikali turunan aktivasi dari Z. Setelah itu dilakukan penghitungan input gradient untuk diteruskan ke layer sebelumnya, D-weights untuk update bobot, terus D-biases untuk update berdasarkan batch. Terus kalau misalkan dia pakai regularisasi, kalau misalkan pakai L1, dia akan menambahkan nilai sign dari bobot. Kalau L2, dia bakal nambahin nilai bobot. Lalu ada uh, update di mana bobot dan bias ini diupdate menggunakan learning rate.